Kembali lagi di Ngariung bersama Guru Gembul dan kali ini masih tindak lanjut Kombat itu ya. Betul. Kita mendatangkan salah satu peserta dari Kombat. Bapak Lutfi itu sebagai naon ya? Oh iya, saya sekarang jadi guru bimbel, tapi nyambi jadi mahasiswa juga di fisika di ITB. S3. S1 masih. S1 masih kecil ya? Umuran saya berarti ya? Ya, beda setahun sama saya lah. Oh, beda setahun? Enggak, sudah semester 14 sekarang. Ah, semester 14? Iya, jadi lagi tugas akhir, insya Allah selesainya di semester 2 semester lagi. 7 tahun? Oh, masih bisa ya? 8? Masih. Enggak, oh. Jadi atau jurusannya aja yang lama. Enggak. Setahuku cuma 6 tahun ya maksimal. 7 tahun udah nggak bisa kan sekarang? Jadi di ITB itu awalnya 7 tahun. Kurikulum 2024 saya terselamatkan gara-gara itu. Jadi 2 kali masa studi normal batasnya. 8 jadi 8 berarti. tahun. Oh, berarti sekarang nggak normal. Betul. Wah, saya senang sekali dengar ada kampus yang masih 8 tahun gitu. Kenapa? Iya, jadi anak-anak kuliah zaman dulu mah emang se-effort itu perjuangan untuk dapat S1-nya tuh gitu. Dan itu tuh dapat IPK 2 aja udah nangis darah gitu. Nah, kalau sekarang 67% cum laude lulusnya tuh bukan di Indonesia, di beberapa kampus besar gitu ya. Berarti pintar-pintar. Bukan obral nilai. Oh gitu. Obral nilai karena gini, kan setiap angkatan mahasiswa yang baru tuh SPP-nya lebih gede. Nah, jadi yang lama-lama tuh cepet-cepetan dilulusin, jadi obral nilainya tuh. Gitu. Jadi kampus-kampus sekarang tuh udah makin ngaco gitu. Beberapa ya. Tapi ternyata makanya saya senang ternyata di ITB ada yang sampai 8 tahun gitu. Bukan berarti kembali ke masa lalu gitu ya. Bukan romantisme masa lalu, cuman ternyata masih ada yang jurusan yang 8 tahun gitu. Bisa dikejar-kejar Pak Guru. Dikejar-kejar apa? Dikejar-kejar kaprodi, dikejar-kejar dosen pembimbing. Wajar sih. Disuruh cepet lulus. Oh iya, disuruh cepat lulus. Disuruh disegerakan. Tapi gak apa-apa Kang, ITB tuh IK-nya jalan, ikatan alumninya. Insyaallah. Makanya mereka mah sok di pengusaha sama di pejabat tuh ITB tuh banyak sekali, itu bikin kong kali kong. Dalam hal baik, dalam hal buruk. Dalam hal baik, jadi saling Kolaborasi, merekomendasikan gitu. Ya karena lulusan ITB gitulah ya kita pasti kenal. oke gitu. lah, iya. Lulusan ITB, lulusan STAN, lulusan Unpad itu tuh bikin alumninya tuh keren-keren kan. Kampus saya nggak keren banget berarti ya? Kan kampusnya apa Kang? Saya di Jambi kuliahnya. Apa nama kampusnya? Iya nih. Kampus saya dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer, STEMIK Nurdin Hamzah. Oh, Sekarang Nurdin udah Hamzah. jadi Universitas Nurdin Hamzah. Wih, udah lumayan udah jadi Ya, kampus. pindah pembahasannya jangan kampus terus ya. Boleh nggak? Oh iya kasih. Kan kuliah di mana? Kuliah Pakai koma. Mun kampus ge saya ya pengalamannya nggak bangun kampus lah ya. Oh gitu, emang ngebangun. Tapi ini bener loh studi ini Kang. Di Indonesia tuh semakin lama kita belajar di sekolah reguler gitu, semakin susah kita dapat lapangan pekerjaan. Semakin tinggi pangkatnya. Wah, Iya. itu kabar buruk bukan buat Masnya? Ini serius, datanya bisa dicek gitu. Jadi semakin tinggi, semakin susah dapat Karena pekerjaan. pekerjaannya yang memang tidak ada yang sesuai dengan Jadi gini Kang, kalau misalkan lulusan SD gitunya, apa aja digarap mau. tuh. Dan bisa jadi orang kaya kan, kalau apa aja digarap mau kan. Iya. SMP masih kayak gitu, SMA masih kayak gitu, tapi itu udah mulai Mulai ada kerjaannya ini. tuh kerjaan nanggung, kerjaannya jadi kasir Indomaret gitu yang SMA namanya. Nah, kalau udah mulai S1 nanti dia tuh akan dibenturkan dengan kampusnya harus bagus, kalau bisa lulusan luar negeri, ada prestasinya, dan semacamnya itu udah mulai ada tuntutan-tuntutan kayak gitu. Makanya kampus itu 13% nganggur, 78% kerja di bidang yang nggak sesuai dengan jurusannya, nggak ngaruh. Jadi kampus tuh nggak ngaruh ternyata gitu. Nah 7%-nya nganggur total. Gitu. Tapi fakta itu Pak Guru ya. Di kampusku, angkatanku itu yang benar-benar jadi, kan saya programmer lah ya. Di angkatanku 3 orang dari ribuan orang yang kerjanya programmer. Program judul aja sombong. Ya karena udah nggak juga. Yang 2 lagi programmer apa? Satu di Malaysia, dia POS. Satu lagi pernah di Bilibili dulu.
Berarti kampus Akang bagus ya? Enggak terkait kampus. Kan ya, lulusannya bagus ya? Ya mungkin. tadi ada tiga lulusan dari kampus itu yang Yang jadi programmer dan sisanya cyber jadi security. Dari ya ribuan orang. enggak, maksudnya sisanya jadi apa aja itu? Ya, kerja konvensional pada umumnya, kantoran, admin perusahaan normal, ada yang dagang, bisnis. Nah, makanya itu jadi trigger. Jadi rencananya saya mau bikin workshop tuh di Bandung, kebetulan lagi di Bandung kan. Jadi workshop itu tuh di bidang cyber security. Jadi lebih fokusnya ke pembasmian scammer online. Karena menurut data dalam satu hari itu bisa ratusan orang yang kena tipu di sosial media gitu. Jadi selama ini kan saya bongkar, saya lacak, saya doxing orang-orang itu kan. Kalau saya sendiri tuh nggak sanggup, nggak bakal satu versus banyak kan. Jadi saya bikin workshopnya di Bandung nanti di bulan Juli ya. Tanggal 30. Tanggal 31 Juli itu Nah, workshopnya. teman-teman tanggal 31 Juli ikutan seminar, ikutan workshop untuk memerangi scam. Iya, dengan yang saya ajar itu materinya cyber security. Maksudnya Cyber security. ngajarin orang supaya nggak ketipu. Ngajarin orang supaya bisa nyari orangnya tuh. Gitu. Oh, kalau di telepon gitu bisa, Kang? Bisa. Kita lacak Dari foto, Oh, jadi dari kita telepon. ngehack gitu. Kasarnya begitu. dengan peralatan terbatas yang kita punya. Ya, device-nya handphone cukup, laptop cukup. Misalnya ketika kita ketipu teh kita bisa nyari sendiri. Iya, dan kita bisa bantu orang lain juga. Wih, keren tuh. Bisa kayak nyari-nyari itu dong, nyari kayak di film-film Korea itu ada yang HP-nya tuh disadap terus ngeliat aktivitas itu sampai ke sana enggak? Itu kita nggak ajarin, itu bisa banget. Ya, lebih ke ethical hacking sebenarnya. Jadi Etika hacking dong. ada ethical hacking istilahnya. Jadi Ada. istilahnya itu yang baik-baik aja gitu. Punten saya mau Yang ngehack. baik-baik aja gitu. Soalnya itu kan bakal bermata dua kan ya. Kalau misalnya ada orang yang juga bisa ngelacak, dia bisa ngelacak seolah-olah siapa saja. Stalking juga mungkin Iya, bisa. kalau ngelacak kan kita nggak bisa berbuat kriminal ya. Ah. Apa yang bisa kita lakukan dengan kita melacak orang kan ya? Ya kalau di luar itu misalnya dia ngelacak orang buat pembunuhan, Ya. ya itu udah konvensional kan sebenarnya. Ya, dia Tapi kalau kalau mau ngebunuh kayaknya nggak daftar ke sini. Iya, Enggak kayak kemarin misalkan polisi itu sempat agak ke sebelum viral ya. Sempat kehilangan jejak yang 3 tahun anak orang hilang teh, si Topik Hidayat itu. Baru setelah diiming-imingi KDM 250 juta langsung ketangkap gitu. Nah, faktanya Pak Guru, kita udah dapat data orang itu jauh sebelum berita ini viral. tuh kan Tuh. Ini saya bisa lihatin kok datanya. harusnya Akang tuh itu lumayan 250 juta Kang. Wow. Iya dari KDM Padahal viral tuh. juga lagi. Ya, Kang. Saya 50 juta boleh atau? Akang bawa KDM Nih, malah datanya ngerokok terus sih kemarin. Sebutin al biar Wow, bisa langsung Enggak, dapat ya. coba saya sebutin aja ya. Biarin penjahat kita sebutin aja ya. juga boleh. Andai sampai nicknya dong. Ya, Status kawin, agama salah ini ateis dia. Pekerjaan buruh harian lepas. Nah itu tuh yang Lain dilakuin babaturan Ronald banget di itu. Instagramnya tuh dia ngedoxing pelaku-pelaku. jadi semua pelaku penipuan itu kita bisa cari. Wow. Tapi untuk urusan uangnya balik atau enggak, itu di luar tanggung jawab kita. Ya mungkin setelah dia nipu uangnya habis ya kita nggak bisa paksakan. Tapi kalau untuk dapat orangnya bisa dapat. Indikatornya Nunjukin banyak. orangnya gitu. Iya. Oke, Baraya, kalau Baraya punya masalah dengan seseorang, kita bounty owner sekarang. Jadi bisa ngelacak ini bener dong. Tapi yakin ini? Pasti valid. Nggak mungkin salah kalau itu. Saya sebut nama ya. Boleh. Boleh udah ketangkap enggak apa-apa. Namanya Taufik Hidayat, tempat tanggal lahir Bandung 14 Juni 1996. Bocil dong dia. Enggak 96. Umuran saya. 30. Saya 2000, sorry. 30 tahun. Seumuran kita, Kang. Saya 90. Astagfirullah. JK apa Yusuf Kala? Oh, jenis kelamin laki-laki. Status kawin. Agak iya, saya nggak mau nyebut agama, kurang ajar. Alamat juga ada di sini ya. Bahkan Nama ibu juga ada. kita bisa cari sampai Nama ke ayah. neneknya bisa. Wow. Sampai titik dia tinggal sebenarnya bisa nggak sih? Ini ada alamatnya. Ini alamatnya ada. Tapi bisa aja dia nggak di lokasi kan. Hah. Nah ada metode lain lagi buat cari lokasi dia di mana. Kang, kalau tahu gini dari kemarin Kang, saya ketemu sama Kang teh keur ngudud dia lagi, padahal ini aduh bagus ya Itu Kang. artinya apa sih itu? Dia kalau ketemu lu pas lu nya ngerokok doang. Oh, nggak ada iya. isinya. Gitu. Nah ini sudah saya lakukan tuh kurang lebih selama konten sih Kang Pak Guru. Jadi bahkan saya pernah tiba-tiba di jalan di mobil sama Bayu ya, ada transferan masuk ya 3 sama 6 juta, minta tolong dilacakin karena dia tuh korban video call syariah gitu Pak Guru. Video call syariah tuh kumaha? Sure. Suruh gitulah.
Jadi saya lacak orangnya dapat. Syariahnya di mana? CS, S-nya syariah. Oh. Dapat orangnya. Astagfirullahaladzim. Dan kita bisa S-nya tuh sadar, S-nya aslinya seks. Iya. ya, Oh, Bahkan- jadi susah tuh. bahkan kita bisa sadap handphonenya, kita ambil foto selfie dia diam-diam, dia nggak tahu. Nah? Nih, saya contohin, saya buka. Jadi dirimu bisa ngejelekin saya dong, bisa nyelakain saya gitu. Iya, tapi buat apa Pak Guru? Jadi dia ngasih link tuh. Terus seolah-olah nunjukin bukti transfer. Jadi di kamera si pelakunya mah kamera belakang, padahal mah diambilnya Kamera depan. Jadi dia nggak sadar kalau jadi foto selfie itu dia nggak sadar. Oh gitu. Dan lokasinya juga langsung dapat. Itu sama kayak dia Sherlock. Hmm. Jadi akurasinya hingga 10 meter radiusnya. Dekat. Yang punya keahlian kemampuan kayak Akang gini tuh banyak gak sih? Saya nggak tahu ya, tapi saya dan teman-teman tuh juga punya tim Pak Guru, punya grup secara unofficial ya. Kita bareng-bareng gitu. Cuma yang lain tuh mereka semuanya hampir anonimus, jadi mereka nggak tampilin mukanya gitu. Ya itu kan biasanya kalau hacker tuh pakai topeng gitu kan. Punya kemampuan untuk nyolong duit orang tapi tidak melakukan. Saya sempat nanya tadi, Nal, dengan kemampuan seperti ini kamu pernah terjebak mikirin kejahatan gak sih? Dia jawab apa? Emang sering katanya. Dulu kan itu kerjaan saya, Kang Didi. Oh iya ya kerja. Enggak, saya mah ini kan karena saya tuh dalam 1-2 bulan terakhir itu intens ngebahas tentang pinjol kan. Jadi saya tuh dendam luar biasa sama pinjol-pinjol itu gitu. Jadi saya tuh kepikiran bisa nggak sih kita kuras duitnya gitu sampai dia nangis-nangis gitu. Kalau ini banyak orang salah kaprah Pak Guru karena sering nonton film hacker ya. Kalau hacker tuh dia nggak ngambil uang orang di rekening Pak Guru. Ya kalau yang ngambil uang orang di rekening ya orang-orang banknya aja. Kalau kita mah enggak. Nah, biasa mereka tuh pakai metode-metode misalnya social engineering, uang di banknya hilang tiba-tiba. Pakai RAT namanya, random remote access trojan. Kita bisa kontrol HP orang dari jarak jauh. Itu yang kayak saya sering praktekkan. Oh. Jadi Jadi pas kita transfer dan lain-lain kita tuh langsung ketahuan gitu. iya, dan bank membaca itu transaksi sah dari handphone kita. Tapi orang lain yang kontrol handphonenya itu pakai RAT namanya. Itu saya udah bikin videonya bahkan di YouTube untuk edukasi biar terhindar dari seperti itu. RAT apa? RAT itu singkatan dari- RAT itu remote access trojan. Anda Trojan beneran dipakai? Iya itu namanya. Jadi Iya, Trojan Kuda malware zaman dulu itu kan? iya, tapi maksudnya itu namanya, tapi Kayak dia istilah berupanya doang kali. apps biasa orang kirim undangan dari WA. Metode masuknya aja ya Trojan. Iya, itu? metodenya tuh macam-macam. Troya, kuda Troya. Oh iya. Gitu. Dan lu mau ngajarin itu nanti Itu enggak dia itu jangan diajarin. Kita belajar menghindari itu dan belajar mencari orang yang melakukan itu. Iya. Oh, yang mau ikutan tanggal 1 Juli. 31 31. Saya pengen ikutan nih. Di mana sih ya tempatnya? di nanti lihat pesertanya. Oh, oke. Ya udah, saya juga pernah dulu ditipu mandor. Jadi pas gajian kabur mandornya bisa di-track tuh sih. Itu langsung ke rumahnya aja sih, Kang. Masalahnya nggak kenal mandornya. Tapi ada yang lucunya gini Pak Guru. Bang, saya ketipu. Teman saya minjam motor, terus nggak pulang-pulang. Ya itu kan tinggal datang ke rumahnya ya. Maksudnya bukan case seperti itu ya. Maksudnya Oh, kayak iya. orang yang nggak kenal gitu. Itu yang kita haca. Kalau kenal mah datang Kalau aja. kenal mah datang aja.